Halo Mantri, selamat datang di channel YouTube Kakak Mantri. Di video kali ini saya akan membagikan aplikasi terbaru, yaitu aplikasi membaca Enterprise Trial Balance atau ETB versi 23.6.4. Aplikasi ini sebetulnya sama saja dengan aplikasi membaca neraca, tetapi data yang digunakan berbeda. Kalau di neraca kita menggunakan data GI 405, sedangkan di aplikasi membaca ETB ini kita menggunakan data Enterprise Trial Balance. Jadi data yang digunakan berbeda, tapi secara fungsi sama saja dengan aplikasi membaca neraca. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaannya dengan aplikasi membaca neraca sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang baru menonton, silahkan tonton dulu aplikasi membaca neraca versi 23.4, kemudian baru nonton video yang ini supaya lebih dapat memahami manfaat aplikasinya. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Kakak Mantri dan bagikan videonya ke teman-teman lainnya. Mudah-mudahan aplikasi yang kami buat dapat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk tampilan masih sama seperti aplikasi membaca neraca. Di sini kita menggunakan data hanya contoh ya teman-teman, untuk kita mencoba saja. Jadi langsung saja saya menjelaskan beberapa perbedaannya. Di sini perbedaannya ada di, kita buka daftar isi. Kemudian kita lihat di sini ada hitung laba dan biaya unit. Jadi di sini ada juga di untuk monitoring posisi laba dan untuk melihat bebas income di setiap bulan. Contoh yang pertama kita buka dulu bebas income atau FBI. Nah, di sini tampilannya berbeda dari sebelumnya. Jadi kita dapat melihat bebas bisnis mikro dan bebas perusahaan anak. Kemudian kembali ke daftar isi. Kita lihat untuk laba. Nah, untuk laba ini sudah sesuai dengan laba tim series ya teman-teman. Jadi angkanya ini sudah pas. Kalau di aplikasi membaca neraca versi sebelumnya, untuk laba itu tidak sesuai. Mungkin ada perhitungan di mana yang nggak sesuai, itu kurang tahu. Cuma yang data yang digunakan untuk ETB ini untuk labanya sudah sesuai. Jadi teman-teman bisa patokan mengambil laba di sini. Di sini ada laba on, di sini juga ada laba op. Nah, di sini ada pendapatan op dan biaya koreksi untuk laba opnya. Kemudian di sini laba on op, beban pajak. Kemudian di sini laba rugi setelah pajak. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian ke daftar isi. Di sini ada set hitung laba. Nah, di sini teman-teman bisa melihat penyebab unit kerja kita laba atau tidaknya, itu bisa dilihat di sini. Di sini contoh ini untuk perhitungan bulan 3. Di sini ada pendapatan, ada biaya. Jadi pendapatan dikurang biaya, itulah laba on. Untuk laba opnya nanti kan akan muncul di awal bulan berikutnya. Jadi di sini laba on opnya. Kemudian di bawah ini ada laba bulan 4. Pendapatannya sekian, kemudian biayanya sekian, kemudian laba onnya sekian, laba opnya sekian, kemudian ini adalah laba on dan op untuk di bulan 4. Kemudian di bagian kanan ini ada pencapaiannya dari target EKA. Kemudian di sini, nah di sini yang kita bisa melihat delta dari bulan lalu untuk laba. Jadi kita dapat membanding dari bulan lalu apa saja pendapatan yang kurang atau sedikit. Kemudian di sini kita juga dapat melihat biaya apa saja yang
kenaikannya tinggi dari bulan lalu. Contoh di sini kan untuk biaya PPAP sekitar 300 juta. Sehingga total biaya ini dapat mengurangi total pendapatan kita. Sehingga dari bulan lalu laba on-nya minus 190 juta. Jadi laba on-nya minus dari bulan lalu. Tetapi di sini laba op-nya tumbuh 389 juta, sehingga delta laba on ditambah op tumbuh 198 juta. Karena laba on-nya tadi minus 190. Sehingga laba on off-nya tumbuhnya tidak maksimal. Kemudian di bagian bawah juga kita ada prognosa penambahan. Mungkin teman-teman kan mau menghitung kira-kira berapa total pendapatan sampai akhir bulan, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan sampai akhir bulan. Nanti kita bisa menghitung prognosa laba on dan off-nya. Kemudian kembali ke daftar isi. Di sini ada set biaya unit. Nah, di sini kita dapat melihat pengeluaran apa saja yang dilakukan di unit kerja kita. Di sini ada budget SAP yang untuk 1 tahun, kemudian budget yang tersedia. Nah, kalau untuk melihat budget ini ada di SAP, jadi teman-teman cek SAP-nya. Kemudian di sini sisa budget yang tersedia. Kemudian di sini ada posisi bulan 3, posisi bulan 4. Kemudian di sini ada delta dari bulan lalu, delta dari hari kemarin. Nah, jadi teman-teman bisa melihat biaya apa saja yang banyak pengeluarannya yang dapat mengurangi pendapatan laba kita. Jadi untuk perbedaannya cuma di situ aja teman-teman, dihitung di laba dan hitung laba dan biaya unit. Karena di neraca G405 sebelumnya itu biaya unit tidak ada lagi dan hitungan laba juga tidak sesuai, sehingga kita harus menggunakan data Enterprise Trial Balance atau ETB untuk dapat menghitung laba unit kerja kita. Jadi teman-teman untuk sebelumnya silahkan tonton video membaca neraca supaya dapat memahami keseluruhan manfaat aplikasinya. Terima kasih telah menonton.